Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Utama dan pertama-tama sekali, sama-samalah kita memuji dan menyatakan kesyukuran kita kepada Allah atas nikmat dan kurnia-Nya yang sedemikian besar dan banyak. Tidak akan seorang pun kita mampu menghitung, mengira, dan mengukur besarnya nikmat-nikmat Allah. Dan di antara nikmat Allah yang paling besar adalah nikmat hidup. Bukan hidup sembarangan, bukan hidup asal hidup. Hidup sebagai seorang mukmin dan hidup sebagai seorang mukminah. Ini nikmat yang paling besar yang wajib kita senantiasa mengulang-ulang kesyukuran kita kepada Allah atas nikmat-nikmat itu. Mudah-mudahan jamaah semua tetap dalam keadaan sehat, bersemangat, dan yang kebetulan hanya menonton melalui YouTube dan lain-lain, saya doakan semoga Allah memberikan kita semua insyaAllah taufik, hidayah, inayah dan riayahnya. Kita masih berbicara tentang hidup. Hidup yang mau mati, bukan hidup selamanya. Hidup yang mau mati. Tiap-tiap kita dan semua, bukan saja kita, semua, siapapun, orang-orang beriman pasti menginginkan kiranya di akhir kehidupannya ialah dengan husnul khatimah. Jangan salah sebut ya, husnul, bukan husnul khatimah. Apa artinya? Husnul khatimah, kesudahan yang baik. Ya, ada orang yang misalnya dari permulaan tidak baik, kemudian baik, sampai mati baik. Dari kecil, remaja, muda, dewasa, tua, baik saja. Ada yang begitu. Ada pula awalnya tidak baik, jahat, nakal, ya, tidak sholat, tidak puasa, berjudi, berzina, mabuk-mabuklah, begitu. Dari mulai remaja, dewasa, seperti itu keadaannya. Tua, masih begitu. Tapi saat-saat akhir, menjelang mati, tiba-tiba berubah, jadi baik. Maka itulah yang disebut dengan husnul khotimah. Jadi penghujung, kesudahan. Ya, menjelang mati seseorang dalam keadaan baik, itulah yang disebut dengan husnul khotimah. Mari kita baca. Kita buka surah Ali Imran ayat 102. Ali Imran ayat 102. Ya, saya baca ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mari. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutun. Mari. Ya
أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Terjemahannya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Surah apa? Ali Imran ayat 102. Dalam ayat ini pertama Allah memanggil kepada orang-orang yang beriman. Ayat ini ditujukan secara khusus kepada orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Setelah itu perintahnya apa? Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah. Takwa seperti apa? Haqqa tuqatih. Sebenar-benar takwa. Yang kedua, yang ketiga. Ini peringatan Allah. Allah mewanti-wanti. Ya. Wala tamutunna. Jangan sekali-kali kamu mati. Kalaupun kamu harus mati dan memang pasti mati, matilah. Illa wa antum muslimun. Tapi jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Yang pertama, hai orang-orang yang beriman. Yang kedua, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Yang ketiga, jangan mati kecuali dalam keadaan muslim. Mati muslim itulah yang disebut husnul khatimah. Ada yang mengatakan, bagus orang itu mati. Di mana matinya? Di Mekah. Mati di Mekah bagus tidak? Ya bagus, tempat suci, tanah suci ya. Tapi jangan pula kita lupa, kalau sekedar hanya mati di Mekah itu bagus, banyak yang mati di Mekah. Abu Jahal mati di mana? Abu Lahab mati di mana? Dan abu-abu yang lain banyak. Mereka kafir walaupun matinya di tanah suci. Oh, dia mati di masjid sedang sujud. Secara zahir, iya memang bagus. Matinya di masjid dalam keadaan sujud. Ada yang sedang ceramah, tiba-tiba jatuh, mati, ada. Tapi bukan itu sebenarnya yang menjadi syarat. Allah mengingatkan, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Mati husnul khotimah, yaitu akhir dari kehidupan seseorang menjelang matinya, dalam keadaan apa? Muslim. Mati sebagai seorang muslim itulah husnul khotimah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Dia berurut-urut itu. Berurut-urut. Lihat. Iman, takwa yang sebenar-benar takwa, baru matinya mati muslim. Pertama apa? Iman. Yang kedua apa? Takwa yang sebenar-benar takwa. Baru setelah dia beriman dan kemudian bertakwa dengan sebenar-benar takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Dari ayat itu saja sudah
cukup jelas sekali. Untuk sampai kepada wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dimulai dari iman dulu. Ya. Kemudian takwa. Takwanya bukan takwa main-main. Takwa yang sebenar-benar takwa kepadanya. Barulah dia mati nanti dalam keadaan muslim. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang akhir kata-katanya menghadapi mati, dia mengucapkan la ilaha illallah, dijamin orang itu pasti masuk surga. Akhir kalam. Menjelang matinya seseorang mengucapkan la ilaha illallah. Sudah cukup itu. Itu syaratnya. Kalau begitu, ya sudah. Baca saja la ilaha illallah sebanyak-banyaknya. Betul? Betul? Betul. Tapi adakah orang-orang yang membaca la ilaha illallah itu, membacanya atau mengucapkannya terbit dari hatinya yang bersih? Artinya, ucapan la ilaha illallah. Apa artinya itu? Tidak ada ilah yang wajib disembah dengan sebenarnya, melainkan hanya Allah. Itulah tauhid. Itulah iman. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri imannya dengan kezaliman. Apa yang dimaksud dengan kezaliman? Kesyirikan. Ya, dia mengucapkan la ilaha illallah murni. Murni, tauhidnya tegak, imannya lurus, tidak bercampur dengan kezaliman, yaitu syirik. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya. Yang pertama iman. Imannya lurus, tauhidnya tegak, tidak bercampur dengan kesyirikan. Ucapan la ilaha illallah itu betul-betul diucapkan, terbit dari kesadaran, dari hatinya yang bersih. Mengucapkannya juga betul-betul, jangan main-main. La ilaha illallah. Dihunjamkan. Apa ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah main-main? Ya ada. Ada. Buat main-main sambil tahlil, sambil joget. Ada tidak? Ada. La ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah. Main-main. Kalau yang mengucapkannya dengan main-main seperti itu, Allahu a'lam. Apakah terhunjam dalam hatinya atau tidak? Namanya juga main-main ya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Yang kedua apa? Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Apa yang dimaksud dengan sebenar-benar takwa kepadanya? Masih ingat? Taati dan jangan maksiat, syukuri dan jangan kufur. Apa lagi? Yang ketiga, ingat dan jangan lupakan. Takwa yang sebenar-benar takwa adalah taat. Taat kepada Allah. Apa yang disuruh, buat. Apa yang dilarang, tinggalkan. Ya, itu takwa yang sebenar-benar takwa.
Jangan diingkari. Kemudian yang kedua, syukuri nikmatnya. Dan jangan kufur terhadap nikmat. Kemudian yang ketiga apa? Ingat selalu kepada Allah. Sebutlah senantiasa namanya, agungkan asmanya, berzikirlah selalu. Dan jangan pernah melupakannya. Haqqa tuqatih. Baru kemudian wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau imannya sudah bersih, takwanya kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya, barulah Allah anugerahkan apa? Husnul khatimah. Ucapan terakhir, kalimat yang keluar dari mulutnya apa? La ilaha illallah. Mudah? Mudah tidak? Mudah, tapi tidak semudah yang kita sangka. Karena apa? Ternyata banyak juga orang yang tidak bisa atau tidak boleh mengucapkan la ilaha illallah. Masya Allah. Ada orang yang sudah berkali-kali ditalkin, berulang-ulang diajar, masih juga belum mampu mengucapkan la ilaha illallah. Untuk mampu bisa mengucapkannya dengan tenang, ingat, itu tidak juga bisa terlepas kaitannya dengan pertolongan Allah. Maka banyak-banyaklah berdoa. Berdoa minta supaya husnul khatimah. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, siapa orang itu? Apa yang dikatakannya? Rabbuna Allah, Rabb kami Allah, Tuhan kami Allah. Kapan, bila, di mana mengucapkannya? Istiqamah dalam ucapan. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dari muda sampai remaja tua, itulah ucapannya. Sekali mengucapkan la ilaha illallah sampai mati. Waktu kaya, la ilaha illallah. Waktu miskin, tetap la ilaha illallah. Ketika miskin, la ilaha illallah. Setelah kaya, tetap la ilaha illallah. Itu namanya apa? Istiqamah. Ada orang yang ketika miskin bukan main rajin. La ilaha illallah. Gara-gara harta sedikit saja sudah berubah. Tidak sedikit kemudian ada yang murtad. Masya Allah. Gara-gara dunia yang sedikit. Entah itu pangkat, entah itu harta, entah itu wanita. Ada tidak yang murtad? Oh banyak. Itu namanya tidak istiqamah. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah, Rabbunallah, kemudian istiqamah dia dengan ucapan itu. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Maka sampai matinya, menjelang akhir, kalimat yang keluar dari mulutnya, dia akan membaca la ilaha illallah. Hebatkah orang itu? Bukan karena hebat. Bukan. Tetapi karena rahmat Allah, karena pertolongan Allah, karena dia selalu berdoa dan meminta, dia berusaha supaya imannya lurus, akidahnya tegak, ya, imannya tidak bercampur dengan syirik. Nih hati-hati syirik nih. Syirik zaman modern ini macam-macam. Ya. Ada orang yang berdoanya tidak kepada Allah,
Berdoanya pakai perantara ini, perantara itu. Pergi kubur, ya. Nah, cari orang pintar, apa namanya? Para tidak normal. Allah, ada yang dengan perantara kayu, batu, gunung, ya. Ada yang pakai jimat, macam-macam. Sehingga iman mereka tidak bulat lagi, ya. Sudah bercampur dengan segala macam kesyirikan. Pergi ke kubur salah apa benar? Disuruh apa dilarang? Ya disuruh, benar. Tapi ingat, pergi kubur itu hanya untuk dua saja. Masih ingat? Apa yang dua? Pertama, untuk mendoakan ahli kubur itu. Ya, maka disunatkan ketika kita ziarah kubur apa? Mengucapkan salam. Ya, itu yang pertama. Yang kedua untuk apa? Untuk mengambil iktibar, pelajaran, agar dengan ziarah kubur itu kita lebih banyak mengingat ke akhirat, tidak untuk macam-macam. Ya, bukan untuk baca Quran, bukan untuk ini, untuk itu, tidak. Ya, kubur dilarang meninggikan lebih daripada satu jengkal, apalagi dibangun di atas kubur itu, tidak boleh. Ya. Ada yang kubur dihias sedemikian rupa, orang datang minta dengan perantara kubur. Karena menganggap kubur itu adalah kuburnya orang soleh, wali. Padahal Quran sudah mengingatkan, innaka la tusmi'ul mauta. Kamu tidak akan mampu, tidak akan bisa membuat orang yang mati itu mendengar. Mana dengar? Ya. Seharusnya kita yang menolong mereka, bukan mereka mau kita mintai tolong, ya. Betul tidak? Doakan mereka. Mereka dulu juga seperti kita. Sekarang mereka sudah mati di alam barzah. Kalau mereka masuk surga, mereka sedang bersukaria dalam surga. Mana lagi mau mengingat orang-orang di dunia, ya. Apalagi perlunya dengan orang-orang itu. Mereka sekarang sedang bersukaria dalam surga dengan nikmat dan kurnia Allah. Mereka bergembira dalam surga. Kalau susah, kalau orang itu susah di neraka, sedang diseksa, nggak teringat lagi itu, tak teringat lagi dengan yang masih hidup tuh. Mereka sekarang sedang memikirkan nasib dan merasakan balasan dari apa yang pernah mereka lakukan. Jadi kalau kita ke kubur sajalah. Ziarah, ucapkan salam, doakan mereka, ahli kubur, kemudian jadikan iktibar, supaya kita pun lebih banyak mengingat akan akhirat. Baik, dari uraian ini, maka husnul khatimah, pertama iman, yang kedua takwa dengan sebenar-benar takwa, yang ketiga barulah matinya dalam keadaan muslim. Apa mati muslim? Akhir kata, ini jaminan. Akhir kata menghadapi mati itu, dia mengucapkan la ilaha illallah, walau tanpa seorang mentalkin, walau tidak ada seorang pun yang mengajar. Jadi imannya dulu mesti betul, takwanya mesti takwa yang sebenar-benarnya. Baru matinya dalam keadaan Islam. Apakah nanti kemudian Allah memilih dia mati di mana? Di masjid, sedang sujud, atau seperti sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an, dibunuh, mati bersimbah darah saat sedang membaca Al-Quran. Masya Allah. Mungkin matinya di malam Jumat lagi, di Mekah lagi, di bulan Ramadan, bertepatan pula di malam Lailatul Qadar, lengkap sudah. Tapi yang paling utama ialah iman, takwa dengan sebenar-benar takwa, dan mengucapkan la ilaha illallah di akhir kata-katanya menjelang mati. Mudah-mudahan kita termasuk golongan mereka, insyaAllah. Mudah-mudahan, amin, Allahumma amin. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.